daripada nanti bolak-balik. Nih, dua-duanya jepit ya, kiri kanan, dan berada di ujung. Tapi tumpulnya jepit, berarti kita nanti pakai rumus yang MN 2EK ini, bukan yang 3EK. Ya, FEM AB sama dengan minus 1/12 QL kuadrat. Maka tadi Q-nya adalah 30, L-nya 12. Ingat ya, A, B dulu. Berarti minus 1/12 dikali 30 kali 12 kuadrat. Nah, MBA umumnya adalah kebalikannya dari MAB, tapi beda positif dan negatif. Tapi tetap kalian hitung lagi. 1/12 QL kuadrat sama dengan 1/12 kali 30, bebannya 30, L kuadrat, L-nya 12, 30 kali 12 kuadrat. Maka 360 KNM. Lalu ada FEMBC. Rumusnya sama, karena sama-sama beban merata. Maka minus 1/12 kali Q kali L kuadrat sama dengan minus 1/12 kali 45 kali 8 kuadrat. 45 bebannya, 8 adalah L-nya. Minus 240, kalau FEMCB berarti kebalikannya. Berhubung rumusnya sama, berarti 1/12 dikali 45 kali 8 kuadrat juga, tapi positif. Plus 240 KNM. Nah, perhatikan bahwa FEMAB dan FEMBC bernilai negatif karena memiliki arah berlawanan jarum jam di titik A dan B. Variabel lain yang belum diketahui adalah sudut rotasi di B. Ya. Kenapa sudut rotasi cuma di B? Karena lagi-lagi di A adalah tumpuan jepit dan di C adalah tumpuan jepit juga. Jadi sudut rotasi yang ada hanya di B. Ya, titik A dan C merupakan titik jepit sehingga tidak mengalami perputaran sudut. Dengan kata lain, theta A dan theta C sama dengan 0. Karena tidak ada penurunan pada tumpuan, maka dapat dituliskan bahwa PSI AB dan PSI BC adalah 0. Ya, teman-teman. Aku mau... Ya. Wait, bentar. Di sini dijelasin nggak tadi? Oh, jadi enggak. Jadi kenapa ini ya, teman-teman? Ini tuh PSI, kalau kita jabarin, itu ini. Itu adalah lembutan. Delta per L. Karena di soal tidak dituliskan ada penurunan, maka 0. Jadi 0 per L, jadi ini sama dengan 0, gitu teman-teman. Beda cerita nanti kalau misalkan itu di soal ada tulisannya mengalami penurunan sebesar misal 5 mm gitu. Nanti di sini deltanya adalah 5 mm. Karena berhubung di soal tidak ada tulisannya, di soal tidak menganggap ada penurunan, maka PSI-nya itu adalah 0. Karena deltanya adalah 0. Nih ya. Jadi kita udah punya yang pertama fix and moment yang pertama kali kita cari. Udah ketemu FEMAB, FEMBA, FEMBC, dan FEMCB. Nah, terus kita mulai masuk ke rumus momennya. Nih, kita pakai rumus yang 2EK, yang rumus 4 ini ya teman-teman, karena ujungnya balok jepit. Ujungnya balok jepit semua. Maka tadi rumusnya kita punya MN. MN berarti bisa kita ganti ke MAB, MBA, MBC, dan MCB. MN sama dengan 2E, K-nya kita bisa ganti jadi I per L, 2E I per L. Ini jadi. Berarti MN sama dengan 2E. K-nya kita ganti jadi I per L. Dikali 2 theta N ditambah theta F di minus 3 KSI tambah FEM. Ya teman-teman. Nih, kita yang pertama MAB. Berarti 2E I per L, karena jaraknya adalah 12, berarti L-nya 12. 2E I per 12 dikali 2 theta N.
2 theta N berarti adalah 2 theta A. Iya, berarti yang depan, kita ambil yang depan. 2 theta A. Ditambah theta B, karena ditambah theta F, berarti kan yang B. Di minus 3 PSI. Ditambah FEMN. FEM-nya tadi kita udah hitung di atas, adalah minus 360. Berarti kita punya ya 2EI per 12 dikali 2 kali 0, karena theta A-nya 0, karena adalah jepit. Ini ya teman-teman, jepit. Nih, tidak mengalami perputaran sudut. Ditambah theta B nanti kita cari di minus 3 kali 0. PSI-nya 0 karena tidak ada penurunan. Di minus F ditambah FEMN. FEM-nya nanti kita berhitung sama dengan minus 360. Jadi kita punya 3EI per 6 theta B di minus 360. Nah, MBA sama 2EI per L, L-nya 12, ditambah 2 kali theta B, 2 theta N. MBA berarti yang N-nya B, yang F-nya yang A. Berarti 2 theta B tambah 0, 0-nya theta A, di minus 3 kali 0, ditambah 360. MBC, 2 theta E, 2 EI per L, L-nya 8, karena jarak B kecil 8, dikali 2 theta B, tambah 0, di minus 3 kali 0, di minus 240. Iya, 240 itu FEM, tadi kita udah hitung. Terus MCB berarti 2EI per 8 dikali 2 kali 0 tambah theta B di minus 3 kali 0 tambah 240. Ya teman-teman, sampai sini ada yang bingung nggak? Halo? Sampai sini masih bisa ngikuti ya semua ya? Masih bisa, Kak. Masih bisa ya, karena ini kan cuma masukin rumus saja ya. Jadi nggak masalah. Nah, jadi kita punya 4 persamaan di sini. Nah ini ya teman-teman. Dari 4 buah persamaan di atas terdapat 5 buah variabel MAB, MBA, MBC, MCB dan juga theta B. Oleh karena itu, untuk dapat menyelesaikan persamaan-persamaan tersebut dibutuhkan 1 buah persamaan lagi yang berasal dari kesetimbangan momen di titik B. Nih, titik B berarti MBA ditambah MBC itu sama dengan 0. Iya, MBA tambah MBC, momen kiri sama momen kanan. Kalau misalkan kita hitung kan pasti ketemu hasilnya sama. Kalau dipindah kan hasilnya 0. Kalau dikurangin pasti kan 0. MBA tambah MBC sama dengan 0. Sehingga kita bisa masukin MBA tambah MBC sama dengan 0. Berarti EI per 3 theta B ditambah 360 ditambah EI per 2 theta B minus 240 sama dengan 0. Ya. Kita ketemu theta B sama dengan minus 144 per EI. Nah, kita ketemu theta B ini, kita substitusikan lagi ke persamaan MAB, MBA tadi yang kita dapat di atas. Ini ya, theta B ini minus 144 per EI, kita bisa masukin ke dalam sini lagi. Oke teman-teman. Sehingga kita bisa ketemu langsung MAB-nya berapa, MBA-nya berapa, MBC-nya berapa, dan juga MCB-nya berapa. Nih, setelah dihitung ternyata ketemu nih MAB sebesar minus 384 kNm, MBA plus 312 kNm, MBC sebesar minus 312 kN, MCB sebesar 204 kN. Nilai MAB yang negatif menandakan bahwa momen memiliki arah berlawanan dengan jarum jam. Ya, berarti cara penggambarannya juga harus kita lepas dulu teman-teman. MAB sendiri, MBC sendiri. Supaya kalian nggak bingung waktu nanti menentukan reaksi tumpuan di titik B. Nih, berarti kita punya MAB, nih udah digambar ya di sini ya. 384, kita punya MBA 312, kita punya MBC 312 juga, kita punya ini 204, 224, ya 204 atau 240 ya, aku juga hitung teman-teman, ini pasti salah satunya salah ketik nih. Nah, kita ada momen kiri sama kanan,
Udah ketemu nih, berarti kita bisa mencari reaksi tumbuhan di A. Cara nyari reaksi tumbuhan juga sama kayak biasanya, berarti sigma B sama dengan 0. Berarti kita punya ya sigma B sama dengan 0, berarti kita punya minus 384 ditambah RA kali 12, terus dikurangin 30 kali 12 dikali 6. Nah, jangan lupa ditambah 312 juga. Nah, ternyata kita ketemu RA-nya sebesar 186 kN. Lalu kita bisa pakai sigma V sama dengan 0. Jadi 30 kali 12 sama kurangin 186. Ini ya teman-teman. Sehingga kita ketemu reaksi di B pakai sigma V sama dengan 0 itu ketemu 174 kN. Terus kita pindah ke balok BC. Sama caranya. Sigma B sama dengan 0, tapi kalau kalian mau sigma C sama dengan 0 langsung juga gak apa-apa. Berarti kalau misalkan sigma B sama dengan 0, berarti kita punya minus 240. Terus kita punya ditambah ditambah RT 171 kan nggak tahu ya pertamanya teman-teman. Berarti kita punya RC dikali 8 sama punya 45 kali 8 kali 4 sama 312. Dijumlahin semuanya ketemu ternyata di RC sebesar 171. Terus kita masukin lagi sigma V sama dengan 0, berarti ada 45 kali 8 sama 171. Sehingga ketemu reaksi di B sebesar 189 kN. Nah, berarti di B kita ketemu ada 2, 174 sama 189. Ada gambarnya nggak sih di sini? Oh, ada. Jadi gini ya teman-teman. Di B, kita punya di B ada 174. Berarti kalau ada reaksi ke atas, berarti di sini juga ada 174. Terus akibat 189, di sini juga ada 189. Jadi kita bisa pakai sigma V sama dengan 0 ya teman-teman. Jadi 174 ditambah 189. Ini adalah reaksi di B. Gitu ya, jangan bingung kalau nanti ketemu 2 reaksi di B. Nanti tinggal dijumlahin aja. Gitu ya. Nah, sehingga kita ketemu VB 363 itu penjumlahan dari 174 ditambah 189. Ya teman-teman, sehingga kita bisa gambar pribadi diagramnya. MA 384. Kevin nanya. Ya Kak. Gimana? Lanjut. Bentar, aku bingungnya tuh yang itu untuk yang FEM-nya itu kenapa kok milihnya kok jepit sama jepit ya, kok nggak jepit sama roll ya? Nah, jepit sama roll itu kalau misalkan cuma ada satu bentang kiri jepit, bentang kanan roll. Nah, tapi kan di sini kita bentang kirinya jepit, bentang kanannya juga jepit. Maka diambil yang FWM yang jepit sama jepit. Gitu. Berarti dilihat apa namanya dari ujung kiri, ujung kirinya apa, ujung kanannya apa gitu ya. Oke. Gitu ya. Oke, thank you. Tapi sampai situ pada semua udah paham ya cara masukin angkanya, gitu ya. Jadi jangan bingung apa sih itu theta N sama theta F. Ya berarti kalau misalkan kita tinjauannya AB ya berarti yang N itu yang A, yang F berarti yang B, gitu ya teman-teman. Nah, terus tadi kita udah ketemu, jadi kita bisa gambar free body diagramnya. MA-nya 384, nih. Terus di C berarti 240. Terus VA tadi kita udah ketemu, VB udah ketemu, VC udah ketemu. Terus sama kayak biasanya kita bisa gambar SFD sama BMD-nya. Tuh. Kira-kira susah nggak teman-teman sampai sini? Masih mudah dimengerti ya? Halo? Iya. Masih mudah dimengerti ya teman-teman ya? Kak, mau tanya Kak. Gimana? Itu untuk BMD-nya kan momen-momennya tadi sudah dihitung.
Nah, itu untuk yang momen di MBC. Momen di titik B, maaf. Momen di titik B itu kan ada MBA plus 312 dengan MBC-nya minus 312. Kita kenapa kalau di FB yang di BMD kan dilihatnya pakainya yang minus. Kenapa enggak yang positif, Pak? Ini tetap ngitung BMD, nanti kita tetap yang kalau di tengah sini ya tetap harus dihitung lagi ya teman-teman. Nih kamu lihat nih, ini kan plus, yang ini minus, berarti jadinya 0, ya enggak? Makanya di free body diagram nggak digambar lagi. Nah, kenapa kok ini minus ya balik lagi, ini tetap di titik ini, kalian tetap harus ngitung momen ya. Kalau misalkan kalian pakai cara luasan ya berarti luasan yang ini, gitu. Bukan dari yang 312 yang tadi kita udah hitung pertama. Gitu ya. Tapi berarti untuk yang di titik A dan titik C itu momennya bisa pakai yang perhitungan sebelumnya. A sama C tetap pakai yang tadi kita udah nyari pertama kali. Gitu. Kan itu di ujung. Apa nih, chat? Gitu. Ya, Kak, terima kasih, Kak. Paham nggak kira-kira, teman-teman? Mungkin pemahaman yang kayak gitu ya, yang bikin bingung ya. Kalau misalkan di A, kita tetap pakai yang ini. Kita tetap pakai yang 384. Yang di C, berarti kita pakai yang 240. 204, ya inilah. Nah, yang di ini, yang di tengah, BA sama BC, kan kalau dijumlahin 0. 312 yang ini kan pasti 0. Sehingga kita punya free body diagram yang ini. 0 makanya nggak dituliskan di sini. Jadi kita punya free body diagram yang ini. Terus kita hitung SFD-nya, kita hitung BMD-nya, cara hitungnya juga kayak biasanya. Gitu. Gitu ya. Kira-kira ada yang mau tanya lagi sebelum lanjut contoh soal yang lain? Kalau nggak ada, aku lanjut ke contoh soal yang lain. Aku milih dulu contoh soalnya. Yang mana ya? Karena menghemat waktu. Yang ada penurunan. Kita langsung lihat ke 9.3 aja. Ini ya teman-teman, yang tadi aku bilang, hitunglah momen yang timbul pada titik A dan B apabila tumpuan B mengalami penurunan sebesar 45 mm. Asumsikan nilai E 200 GPa dan I adalah 3200. Ya, cara pertama juga sama, kita cari FEM-nya dulu. FEM AB sama FEM BC yang bisa kita lihat di lampiran itu. Lampiran 2 kayak biasa. Yang tadi contoh pertama minus 1/12, FEM-AB minus 1/12, FEM-BA 1/12. Nah ini FEM-BC minus 1/8 KL kuadrat. Nah ini ya, karena yang kanannya ini roll kayak tadi Kevin bilang, berarti kamu coba buka yang lampiran 2 tuh, yang kalau kanannya roll berarti KL kuadrat per 8. Bener nggak? Ya nggak? Coba dicek. Udah dicek belum? Kalau yang itu yang kiri kita pakai 1/12, yang kanan kita pakai 1/8. Nah, terus kita masukin aja lagi sama L-nya. Jadi kita udah dapat fix and momennya. Terus, nah nih, tadi kan di soal ada tulisannya mengalami penurunan sebesar 45 mm. Nah, gambar 9.8b menunjukkan penurunan yang terjadi pada titik B. Penurunan ini menimbulkan PSI AB bernilai positif dan balok AB berotasi searah jarum jam, sehingga juga menimbulkan PSI BC yang bernilai negatif. Karena balok BC berotasi, maka berlawanan arah jarum jam.
Sehingga kita punya PSI, tadi kan rumusnya delta per L. Nih, deltanya 45 per 6.000 sama minus 45 per 9.000. AB, berarti L-nya kan 6, BC 9. Dalam meter, kita jadikan milimeter. Kalau mau dijadiin meter ya nggak apa-apa, berarti 0,045 bagi 6. Sama yang BC berarti minus 45 per 9.000. Jadi kita punya PSI AB 0,0075 sama PSI BC itu adalah minus 0,005. Nah, kita langsung masuk ke rumus M-nya juga. MAB sama dengan 2EI per 6 dikali 2 theta A-nya berarti 0 karena jepit, ditambah theta B di minus 3 dikali 0,0075. Nih, yang dari PSI yang tadi kita cari, PSI AB berarti 0,075, berarti dimasukin. PSI-nya nggak 0. Nih, ada angkanya 0,075 minus 12. MBA sama dengan 2EI per 6 dikali 2 theta B tambah 0 karena theta A-nya 0 di minus 3 kali 0,075 tambah 12. Lalu kita punya MBC adalah 3EI. Nah, ini ya teman-teman. Kenapa kok pakai 3EI? Karena tumpuan ujungnya adalah roll, bukan jepit. Ini ya. Jadi kita pakai 3EI. 3EI per L dikali theta B di minus 0,005 minus 50,625. Minus 0,005 ini dari PSI yang tadi kita cari. Ini ya, PSI BC. Minus 50 ya dari FPM yang tadi kita cari. Nah, jadi kita punya EI per 3 theta B tambah 0,0167. EI minus 50,65. Nah, kira-kira ada yang bingung nggak? Kenapa kok FEMCB-nya nggak dicari? Halo? Karena roll ya, Kak, ya? Ya, karena roll. Jadi dia nggak ada momen. Kalau misalkan kita nulis rumusnya, juga nanti hasilnya 0. Gitu ya, teman-teman. Jadi di sini nggak ditulis. Kalau misalkan kalian mau nulis juga nggak apa-apa. Gitu ya. Karena ininya roll, nggak ada momen. Karena kalau misalkan menghasilkan roll sendiri itu kan cuma jepit ya teman-teman. Makanya di C itu dianggap 0 momennya. Nah nih, kita balik ke yang tadi lagi, kesetimbangan di titik B. Berarti kita punya MBA sama MBC. MBA tambah MBC sama dengan 0. Nih ya, MBA tambah MBC sama dengan 0. Sehingga kita punya 2EI per 3 theta B di minus 0,0075 EI tambah 12 ditambah MBC. Kita punya EI per 3 dikali theta B ditambah 0,00167 EI minus 50,625. Nah, ini ditotalin semua. Sehingga kita punya theta B sama dengan 38,625 per EI ditambah 0,00583. Nah, dengan nilai E 200 dan I 3200, maka nilai theta B adalah 0,0589 radian. Terus disubstitusikan lagi ke sini, sini, dan sini. Sehingga kita punya MAB, MBA, dan MBC. Dan terus kita bisa gambar lagi. Kayak gini. Ketemu MAB 3,55, ketemu MBA 2273, sama MBC juga 2273. Terus pakai cara yang tadi, sigma M sama sigma MB sama dengan 0. Terus ketemu RA sama RB-nya. Terus sigma MB sama dengan 0 tapi tinjauan ke kanan. Terus ketemu RC sama RB. Terus tinggal jumlahnya yang ini. Sehingga hasilnya nih 1189. Betulan arahnya ke bawah semua, jadi nggak jumlah. Arahnya tapi ke bawah juga. Nih, ketemu deh, kita bisa gambar free body diagramnya.
Nah, ini ya teman-teman, kenapa kok 0? Kalian ingat kalau misalkan jepit, ya berarti menghasilkan momen, kalau roll berarti enggak gitu ya. Maka tadi di atas MCB-nya enggak ditulis. Udah ketemu free body diagramnya, udah ketemu semua reaksinya, ketemu momennya di A, bisa kita gambar SFD sama BMD-nya. Gitu. Kira-kira susah nggak teman-teman? Mungkin kalau misalkan lihat dari rumus 2 EI per L, 2 theta A tambah theta B, di minus 3 PSI, ditambah FEM, kayaknya bingung sih kalau misalkan kalian nggak coba kerjain sendiri nanti. Oke, terus nah ini ya teman-teman. Di contoh 9.4 ini nggak ada jepitnya, nggak ada tumpuan jepitnya. Nah, sehingga kita juga berarti tidak perlu mencari fix end momennya karena nggak ada jepitnya. Fix end moment itu untuk suatu balok atau portal yang ada jepitnya. Nih ya. Tentukan besarnya momen-momen internal di titik B dan C dari suatu struktur balok menerus dengan sebuah cantilever pada ujung CD. Nih ya teman-teman, bedanya di sini ada cantilever. Nih, kita nggak perlu nyari FEM-nya karena nggak ada tumpuan jepitnya. Kita langsung masuk ke M, rumus slope deflection-nya. Nih, MBA. Balik lagi, kita nggak perlu hitung MAB karena ujung tumpuan kiri itu sendiri berarti nggak ada momennya. Jadi 0. Langsung kita ngitung MBA. MBA sama dengan 3 EI per L. L-nya 3 dikali theta B minus 0. Karena 0 itu adalah minus PSI karena tidak ada penurunan. Di dalam soal juga tidak dituliskan ada penurunan, berarti PSI-nya 0. Theta B itu adalah theta N, theta yang near, yang dekat, yang near. Berarti 3 EI per L dikali theta B minus 0. Terus kita punya MBC, 2 EI per L. Nah, kenapa kok 2? Padahal di sini nggak ada jepit. Lagi-lagi kalau ada di tengah kayak gini ya teman-teman. Walaupun ini tidak ada tumpuan jepit, tetap pakai rumus yang 2 EI. Jadi rumus 2 EI per L itu dipakai kalau ada di posisi tengah, apapun tumpuannya. Sama di ujung, tapi kalau jepit, itu yang kalian jangan sampai lupa, jangan sampai keliru. Yang rumus 2 EI per L itu kalau balok yang ada di tengah kayak gini, sama kalau di ujung, tapi tumpuannya salah satunya jepit. Nah, kalau yang rumus 3 EI per L itu hanya khusus untuk balok yang di ujung, yang di kiri kanannya itu tidak ada jepitnya, yang sendi atau roll. Jadi yang ini kita pakai 2 EI per L, yang ini kita pakai 3 EI per L. Itu ya. Nah, nih, MBC, nih, MBC berarti 2 EI per 3, karena L-nya 3, dikali 2 theta B ditambah theta C minus 3 kali 0. Karena nggak ada FEM-nya berarti tambah 0, nggak usah ditulis. Terus kita punya MCB, 2 EI per L dikali 2 theta C tambah theta B minus 3 kali 0. Nah, ini ya teman-teman, karena baloknya kayak gini, berarti kita bisa aja gambarin kayak gini. Sehingga di sini ada sudut rotasinya, yang C juga punya sudut rotasi. Sehingga ada theta B dan juga theta C. Nih ya, sehingga kita nanti cari theta B sama theta C-nya. Nih, kita punya MBC, MCB, dan juga, nah MCD ini kita nggak perlu pakai rumus momen. Yang M2EI sama M3EI ini kita nggak perlu. Kita bisa, karena ini kan cantilever, kita bisa pakai rumus momen yang biasanya. Jadi tinggal 24 dikali 2. Dikali 2 lagi. Nih, minus 24 dikali 2 dikali setengah kali 2. Berarti kali 1. 24 kali 2 dikali 1. Berarti 48. Minus 48. Pakai rumus momen yang biasa, karena itu cantilever. Nih, jadi kita punya MBA, MBC, MCB, sama MCD. Yang MCD-nya kita dapat dari rumus momen biasa. Terus kita punya pakai kesetimbangan yang kayak tadi, kesetimbangan titik B. Berarti kita bisa tulis
MBA tambah MBC sama dengan 0. Nih, MBA tambah MBC sama dengan 0, kita punya MBA, EI theta B ditambah MBC. 4/3 EI theta B ditambah 2 EI per 3 theta C sama dengan 0. Sehingga kita punya persamaan pertama, 7 EI per 3 theta B tambah 2 EI per 3 theta C sama dengan 0. Nah, terus kita bisa pakai persamaan yang kedua, kesetimbangan titik C, berarti CB ditambah CD sama dengan 0. Nih, CB kita punya 2/3 EI theta B ditambah 4/3 EI theta C minus 48. Sehingga kita punya persamaan kedua. Mau disubstitusi, mau dieliminasi, terserah kalian. Sehingga kita bisa ketemu theta B sama dengan minus 12 per EI sama theta C 42 per EI. Nah, theta B sama theta C kita masukin lagi ke rumus M yang tadi kita hitung. Sehingga kita ketemu MBA minus 12, MBC plus 12, MCB plus 48. Digambarkan per balok. Balok AB sendiri, balok BC sendiri, balok CD sendiri. Digambar dulu momennya. Habis digambar momennya, kita hitung kesetimbangannya, sigma B sama dengan 0. Habis itu yang di titik di balok BC juga sama, berarti ada 12 sama 48. Bisa pakai sigma MB sama dengan 0 atau sigma MC sama dengan 0, terserah. Yang CD juga berarti cuma ada 48 ya teman-teman. Sama berarti kalau ini kita bisa langsung pakai sigma V sama dengan 0 ya, kalau yang C gede. Terus habis itu kita udah ketemu semua reaksi temuannya, tinggal dijumlah. Berarti 4, 24, nih 4, 24 sama 68. 4, 24, berarti 20 tambah 4 sama 48 tambah 20. 4, 24 sama 68, nih 4, 24 sama 68. Ada ketemu semua reaksi, terus tinggal digambar SFD sama BMD-nya aja. Nggak susah kan teman-teman sampai sini? Kira-kira susah nggak? Halo? Belum, Kak. Belum susah ya sampai sini ya? Nah, biar nggak bingung dan biar nggak kelamaan, kita mending langsung latihan soal aja. Latihan soalnya aku mau ambil dari, oh ini teman-teman, ini masih masuk UTS ya, jangan lupa. Coba yang contoh soal, bukan contoh soal latihan halaman 192 yang nomor 3. Nah, ini cantilever juga, teman-teman. AB-nya cantilever, tapi ada BC. Itu ada tumpuan jepit. Lalu teman-teman masih pada dengerin kan ini? Maaf, Kak, tadi yang mana, Kak? Yang halaman 192, latihan 9.3. Coba, aku nggak ada ininya sih. Coba kalian kerjain, nanti kita sambil diskusi bareng. Nanti aku tanya-tanyain juga kayak biasanya. Gitu ya. Udah dikerjain ya teman-teman? Ya, Kak. Oke. Kalian kerjain, nanti aku tanyain kalian. Gitu.
Itu nggak susah sih teman-teman, karena cuman kalian nyari FMBC sama FMCB-nya aja. Terus yang momen BA berarti pakai rumus momen biasa. Kalau ada yang kesusahan boleh langsung nanya ya teman-teman. Oh ya, ini udah pada absen belum ya? Udah ya? Disintak ya, Kak? Oh, disintak. Di Cyber juga ada enggak ya, Kak? Nah, kalau di Cyber aku... Oh, nggak ada ya? Sebenarnya Di Cyber emang belum ada sih, benar-benar. Tadi suruh ngerjain yang halaman berapa, Kak? Halaman 192. Latihan nomor 3. Makasih. Oke. Gimana teman-teman? Oh, ini ada Pak Widya ya? Pak Widya. Halo Pak Widya. Belum ada ya? Ini lagi tak bilangin ke Mas Abed ya teman-teman. 9.3. Gimana? Udah ketemu belum FMBC-nya berapa? Itu FM-nya pakai FMBC dan CB ya? Iya benar. Karena Untuk yang satunya kancing lever berarti kita bisa pakai momennya biasa. Berarti tinggal 10 kali 2 gitu ya. berarti MB. Oh, oke. FEMBC sama FEMCB. Berapa? Udah ketemu belum? Itu diasumsikannya berarti jepit ya untuk yang di B-nya. Iya, berarti jepit.
Gimana? Ketemu nggak? FEMBC berarti FEMCB berarti cuma tinggal kebalikannya aja. Ketemu nggak berapa? Bentar sih, baru ngitung sih. Ya. Kalau FEMBC-nya min 18,75 benar nggak? 18,75. 12,5. Kevin berapa? Sama Michael? 12,5 minus yang BC-nya. Iya, 12,5. Sing CB-nya berarti positif 12. Iya. Kamu pakai 12,5 pasti pakai 18 pasti karena pakai yang satunya ya. Yang QL kuadrat per 8 ya. Aku pakai yang min 1/8 QL kuadrat. Kenapa? Aku pakainya yang ini Yang apa? 1/8 QL kuadrat. Yang satunya roll itu ya. Iya, tapi tuh walaupun kayak gini tetap diasumsikannya tetap pakai yang jepit sih. Berarti tetap pakai yang QL kuadrat per 12 gitu. Yang pakainya 1/12 berarti, Cik? Oh, oke. Berarti kalau udah ketemu FVM bisa langsung hitung M-nya. Jadi langsung masuk yang MBC sama MCB. Karena itu di ujung tumpuannya jepit, berarti pakai yang 2 EI per L. Halo Kak. Kenapa? Kak mau tanya Kak. Nggak denger. Halo. Iya, kenapa? Kak mau tanya. Hah? Berarti yang FEM itu yang dicari yang BC aja? BC dan CB. Yang AB, BA berarti enggak Kak? Karena itu cantilever, jadi nggak dihitung. Kalau cantilever, langsung pakai momen yang biasa buat kita ngitung. Oh, iya Kak. Makasih Kak. Oke. Berarti untuk ngitung MBC-nya sama MCB-nya itu berarti pakainya jepit-jepit ya? Iya. Pakai yang 2 EI. Benar, ya. Kalau misalkan yang C-nya itu roll, ya berarti pakai yang 3 EI. Berhubung yang kanannya itu jepit, berarti pakainya yang 2 EI. Nah, berarti pakai yang kayak ini ya, teman-teman. Nih, berarti hampir sama kayak yang ini. Berarti MCD-nya berarti tinggal 24 dikali 2 kali 1. Berarti kalau yang ini MBA berarti 10 kali 2.
Gimana, ketemu nggak? MBC sama MCB aja berarti. Berapa tuh? Halo. Itu berarti nggak ada penurunannya ya, Ci ya? Nggak ada. Berarti untuk persamaan MBC-nya tuh 2EI per 5 dalam kurung 2 theta B ditambah theta C kurung tutup di min 12,5 ya? MBC ya di min 12,5 benar. Terus kalau berarti theta C-nya 0 ya, jangan lupa. Karena jepit. Oh, theta C-nya juga 0. Theta B yang punya rotasi cuma theta B. Nih. Pakai contoh soal yang nah ini yang ini ya, karena kita tadi cuma punya B sama C, C-nya juga jepit, jadi kalau digambar kan gini. Nah berarti yang punya rotasi ya cuma yang B, yang C 0. Berarti yang di dalam kurung itu cuma 2 theta B aja. Iya, benar. Gimana, ketemu nggak MBA? Jadi itu bisa MBA tambah MBC sama dengan 0. Cuma satu persamaannya. Ya, aku mau tanya sih. Kenapa? Aku mau tanya. Itu yang tadi yang di saat kita pakai 0, theta B, theta A tuh beda sih. Nih. Gini. Lupa aku. Nih ya teman-teman. Kalau misalkan ada sendi dan juga ada tumpuan jepit, terus dibebani ada beban sebesar P. Jadi rendutannya kan kayak gini. B itu karena dia jepit, jadi dia tidak mengalami perputaran rotasi, tidak mengalami itu. Jadi yang punya theta sudut perputaran cuman sendi dan roll. Nih, kalau kalian lihat ini jepit dan jepit, sendi sama roll, terus ada beban C. Berarti gambarnya kan akan jadi kayak gini. Nah ini yang punya rotasi itu adalah theta A dan juga theta B. Berarti nanti ini theta A juga kita cari, theta B juga cari gitu. Paham nggak kira-kira sampai situ? Kalau jepit itu dia nggak ada sudut rotasinya. Nih kalau misalkan ada portal juga sama. Yang kena sudut rotasi B sama C. Nih. Gitu. Gimana kira-kira? Tadi yang nanya siapa ya? Aku sih. Gimana, paham nggak? Ini lagi nyoba. Oke.
Cik, berarti itu kan MBA sama dengan MBC. Ah, Nah, berarti untuk MBA-nya itu kan dia 20 ya? iya, 20. 20. Berarti Minus 20 berarti. minus 20 ya? Ya, kan tidak secara jam. Oh ya, berlawanan ya. Berarti minus 20 sama dengan 2 EI per 5 dikali dalam kurung 2 MBC loh, bukan MCB loh. MBC kan? 2I per 5 sama 2 θB. 2I per 5 dikali 2 θB. 2 θB dikurangi 12,5. Itu terus kita nyari θB-nya sama dengan? Iya, berarti nyari θB-nya nanti disubstitusikan ke MBC sama MCB-nya. Oke, Ci. Thank you. Sebenarnya aku sempat baca buku-buku yang lain juga sih. Yang di buku ini tuh ada yang berbeda. Kalau buku yang lain itu banyak yang membahas kalau FEM itu fixed end moment, kalau misalkan tidak searah jarum jam itu biasanya positif. Kalau yang searah jarum jam itu malah negatif, tapi itu khusus untuk fixed end moment ya. Cuman di buku ini tetap ngasih taunya kalau searah jarum jam ya positif, kok tidak searah jarum jam negatif. Jadi kita tetap ikutin itu aja. Umumnya kalau fixed end moment itu searah jarum jam negatif. Kalau tidak searah jarum jam itu positif. Tadi yang tetane 0 tuh jepetok ya? Yang sendi sama roll berarti dia punya sudut ya? Coba ketemunya berapa? Hitung sih, bentar sih. TKB-nya kalian ketemu berapa? Baru masukin ya? Ini ya, fixed end moment tulisannya. MBC-nya min 20 Ci, bener gak sih? Bener, minus 20. MCB ini ketemu berapa? Bentar. MBC berarti kamu pakai yang ini. Nih. Pakai yang ini. 2 EI per L dikali 2 θN tambah θF minus 3 PSI. Berarti MBC pakai ini aja deh. Nah, nih. Berarti kita punya MBC sama dengan 2 EI per L, L-nya berarti 5.
dikali 2 kali theta B ditambah theta C minus 3 KSI ditambah 1, 2, 5. Itu berarti yang ada theta nih, theta B itu sih. Ya, tadi ini 0, ini juga 0. Berarti cuman 2 EI per 5 dikali 2. Itu tak bikin 4 EI per 5 theta B boleh enggak sih? Ya boleh, nggak apa-apa. Aku juga gitu ngitungnya 4 EI per 5. Terus yang MCB berarti 4 EI per 5 berarti theta C 2 EI per 5 kali theta B aja. Hah? Theta B? Nih, wait. Kalau yang MCB ya? MCB berarti kan rumusnya jadi gini, 2 EI per 5. Nah ini kan 2 theta N, 2 theta N. M-nya kita di sini berarti kan C. Yang C ya. F-nya berarti kan yang B, berarti kan 2 theta C ditambah theta B di minus 3 tambah 125. Itu berarti yang 0 theta B ini apa theta C sih? Theta C. Kan tetap theta C 0 karena dia jepit. Oh, soalnya dia jepit. Jadi 0. Ini juga 0, berarti sisa 2 I per 5 kali theta B. Minus 125. Ada yang bingung nggak teman-teman? Gampang nggak kira-kira sampai sini? Caranya kenapa? Itu yang di bawah yang MCB itu plus 12,5. Nah. Jelek ya tulisanku ya, benar-benar. Tak perbaikin. Ini plus harusnya. Cara ini sama cara yang metode gaya kemarin gampang banget, teman-teman. Halo. Gampang yang mana kira-kira? Yang kemarin, Kak. Hah? Masa yang kemarin? Bukan yang lebih gampang yang ini ya malah ya? Enggak juga ya? Apa jangan-jangan susah semua? Halo? Oh iya teman-teman, jadwal UTS sudah keluar belum sih? Tanggal berapa ya mulai kira-kira? Ada yang tahu nggak? Mulainya UTS tanggal berapa? Halo? Nggak ada yang tahu ya UTS yang mulai tanggal berapa ya? Belum tahu, Mbak. Tahu, Kak. Belum tahu ya? Kira-kira tanggal 26, Kak. Mulainya tanggal 26? Iya. 26 baru mulai UTS ya? Berarti minggu depan belum mulai UTS ya? Berarti nanti UTS-nya sampai stop deflection berarti sampai selesai stop deflection. Kan ini balok kita belajar nih udah. Berarti minggu depan kita latihan soal yang portal. Jadi nanti UTS-nya sampai stop deflection. Ini udah ketemu belum teman-teman? Jadi berapa? Tadi kan udah ketemu MBC 20. MCB-nya berapa? Aku ketemu 8,75. Ya benar. Ada yang nggak ketemu 8,75? Ya Cik, theta B ku kok masih salah, masih beda Cik. Theta B masih beda. Gimana kamu ngerjainnya? Coba. Tak kirim ya kok. Apa? WA. Oh, enggak. Michael. Si Michael. Mungkin Kan kamu salah jumlahin deh. MBA plus MBC ya sama dengan 0 ya Cik ya? MBA tambah MBC sama dengan 0. MBA-nya itu kan minus kan Cik?
Minus 20. Gimana teman-teman, ada yang nggak ketemu? Kalau tak coba share ke Excelku gimana sih? Saya share kemana? Aku coba share Excelku sih. Maksudnya ada yang Share salah Excelmu. Aku ngerjainnya di Excel soalnya sih. Atau mau tak liatin Excelku? Nah, boleh sih. Ini wait, tak buka dulu. Iya loh, kalian juga boleh ngerjain di Excel loh kalau misalkan lagi kelas kayak gini. Daripada ini. Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Kak. Kelihatan sih. Kelihatan ya, nih. 625. Ya, boleh kalian kosongin sih. Ini karena aku biar bisa ganti-ganti aja. Nih, FMBC QL kuadrat per 12. Karena aku pakai searah jarum jam itu negatif. Kalau kalian kan searah jarum jam positif ya, tapi sama aja lah. Cuma beda negatif positif aja. Nih. Jadi ketemu 12,5 sama minus 12,5. Terserah kalian mau yang MBC-nya yang minus atau MBC yang positif, terserah. Nih, MBC berarti 2EI per L dikali 2 theta B tambah 12,5. Yang MCB berarti 2EI per L kali theta B tambah minus 12,5. Nih, ketemu. Ini kan karena penjumlahan ini semua. Tapi kalian kalau pakai tangan, gampang EI-nya nggak usah dikali sih. Nih, theta B minus ini, terus MBA kita tahu berarti 10 kali 2, 20. Minus 20. Jadi MBA tambah MBC sama dengan minus 20 ditambah, kalau aku berarti 16.000 2 theta B tambah 12,5. Ini ketemu theta B itu. Punyamu gimana ya, Mang Michael? Kalau yang putranya yang di MBA sih. MBA itu kan berarti nanti dia searah jarum jam ya, Cik, muter ya, Cik, momennya. MBA berarti nggak searah jarum jam dong, kan kayak gini kan. Kan kita berarti pakainya sigma MB sama dengan 0. Makanya MBA. MBA. Bukan MAB. Kita mau cari momennya di B. Jadi tidak searah jarum jam. Jadi minus 20. 10 kali 2. Tuh. Terus VMBC-nya jadi, tadi VMBC-nya Cik Cindy jadi positif itu karena kenapa, Cik? Aku positif karena aku tadinya nggak belajar dari buku yang ini, buku yang kita pakai. Nah, buku yang pertama kali aku belajar itu menuliskan kalau biasanya buat fix and moment itu searah jarum jam itu malah negatif. Tapi kalau berlawanan jarum jam itu malah positif. Nah, tapi kebetulan di buku ini, di buku paket yang kita belajar itu mengatakan kalau sesuai dengan yang kita pelajari dari kemarin-kemarin, kalau searah jarum jam ya berarti positif, kalau nggak searah jarum jam berarti negatif. Makanya kita paling cuma beda di sininya doang sih. Kalau aku FEMBC ku positif, kalian negatif. Kalau FEMCB-nya kalian positif, aku negatif. Gitu. Ya, aku salahnya tadi pemahamannya itu, Cik. Mas Yoga, MBA itu kan dia berlawanan jarum jam. Nah, kalau MBC-nya itu kan dia sudah beda analisis, dia sudah di batang yang panjangnya 5 itu, Cik. Nah, di situ aku tahunya dia juga berlawanan jarum jam lihat dari harusnya aku hanya menerapkan kebalikannya tuh pas di FEM aja sih. Kalau FEM ku plus ya berarti arahnya tidak berlawanan, tidak. Kalau di kiri aku berarti tidak berlawanan jarum jam gitu. Tapi kalau kalian tetap mau pakai yang searah jarum jam positif ya nggak apa-apa. Berarti yang FEMBC negatif, yang FEMCB-nya positif. Gimana, bingung apa enggak? Nah, aku masih agak bingungnya itu sih, Cik. Berarti kan asumsi kalau misalnya lihat dari lampiran ya. Dari lampiran kan asumsinya yang momen di B itu
berlawanan jarum jam muternya. Nah, itu makanya kalau kalian lihat di lampiran, malah yang kiri berlawanan jarum jam ya. Nah, aku tuh ngikutin itu. Aku berarti, misalkan nih, ngitung FEMBA, berarti aku positif. Berarti aku menganggap kalau yang tidak yang berlawanan jarum jam itu berarti positif. Kalau yang searah jarum jam aku negatif. Aku cuman pakai itu aja sih. Cara ngitungnya tetap sama. Hasil akhirnya tetap sama nanti pasti. Jadi kalau gitu menurutnya di sini di yang B-nya itu momennya untuk yang di ABC dia arahnya searah berlawanan jarum jam berarti nah, positif itu. Ya, berarti aku kalau yang ini ku berarti ya. MBA-nya juga searah jarum jam juga. Jadi aku kayak gini. Berlawanan jarum jam juga. Iya. Karena aku ngikutin arah yang ini ya. Yang di buku lampiran ya. Nah, kayak gini. Ini kalau aku. Cuman kalau kalian lihat di latihan soal yang ada di buku ini, misalkan yang tadi kita bahas tuh, kalau misalkan contoh 9.3 tuh, kalau FEMAB dia minus. Kalau aku bedanya aku positif, udah gitu aja sih. Tetap tidak mempengaruhi ngitung juga sih. Tetap hasilnya nanti akan sama aja. Gitu. Ini aku boleh permisi coret-coret sih. Mau tanya. Boleh. Ini kan tadi berarti yang MA. Bisa coret-coret ya? Tak ganti warna dulu sih. Nah. Cuma sih daripada kalian bingung arah-arah kayak gitu, mending tetap ngikutin yang ada di buku aja sih. Kalau searah jarum jam ya berarti positif, kok tidak searah jarum jam ya berarti negatif. Gitu sih. Kan berarti yang MBA begini ya Cik arahnya ya Cik. Nah, berarti kalau yang di MBC itu kan juga arahnya begini ya Cik. Sama-sama ke arah kiri berarti Cik. Yang MBC. Iya. MBC berarti gini dong. Kan ada aksi, ada reaksi. Iya nggak? Berarti kalau posisi gini kita ngeliat dulu batangnya gitu ya Cik. Kalau semisal memang Gimana? Berarti kalau gini kita ngelihat kalau semisal MBA-nya berarti kalau misal MBA-nya sudah tahu dia arahnya begini ya berarti sudah pasti untuk MBC-nya arahnya begini. Gitu ya, Cik? Iya, Jadi soalnya aku tadi enggak. Ya, karena tadi kan kita ngitung MBC juga arahnya jadinya kayak gini kan. Kalau misalkan kamu mau kalau misalkan tadi kita ngitung MBC, arahnya kayak gini. Aku kan juga nih arahku kayak gini. Ya berarti kalau ngitung MCB ya berarti kebalikannya. Gitu. Kalau MBA-nya Cik Cindy? MBA aku berarti harusnya gini. Iya sama aja, berarti kan kalau misalkan ini aku ke sininya. Wait. Ya berarti harusnya di sini. Mana sih yang notit? Ya berarti harusnya gini sih. Di sini ya, kayak gini. Benar. Berarti konsepnya yang momen itu kalau ada gaya yang dia muternya ke kiri, nanti momennya itu momen sebagai menahan gitu Cik, buat bales ke aksinya itu Cik. Iya, sama kalau kita belajar reaksi ya. Reaksi keseimbangan. Kalau misalkan kita punya beban di sini 100 kN, nah terus kita tahu ternyata di sini ini 50, ya berarti di sini juga 50. Jelek. Wait. Nih, ke bawah 100 berarti ke atas juga 100. Kalau misalkan ternyata kita ngitung si RA ketemu 150, ya berarti yang di sini arahnya nggak ke atas lagi, tapi ke bawah. 50. Tuh. Ada aksi, ada reaksi, itu sih.
Waktu aku statika pertama kali diajarin sama Pak Yu, itu sih yang diajarin pertama kali, ada aksi ada reaksi. Makanya kalau kita ketemu ada si portal, ada beban ke sini sebesar P, berarti otomatis si sendi juga akan menghasilkan beban ke arah sini sebesar P. Dan itu juga berlaku sama momen. Gitu. Gimana kira-kira? Paham nggak, Michael? Berarti itu momen itu yang tadi maaf ya Cik, kok masih agak kurang nangkep Cik. Kamu daripada bingung, tetap ikutin aja. Berarti kalau misalkan searah jarum jam positif, nggak searah jarum jam ya berarti negatif. Udah, kamu pakainya itu aja daripada bingung. Nah, terus kan karena di tadi kan ada di contoh mana ya? 9.1 ya. Wait. Kira-kira teman-teman yang lain juga masih ada yang bingung nggak? Gimana? Bingung nggak kira-kira? Mereka masih bingung ya? Iya Cik, ini coba. Ini kalau MBC-nya minus 20 ya Cik? MBC, iya minus 20. Ini kan di apa? Oh enggak, lanjut dulu aja Cik. Ini kalian bisa lihat di jawaban halaman 301. Itu juga udah ditulisin kalau jawabannya yang di MBC-nya minus 20, MBA-nya plus 20, MCB-nya plus 8,75. Gitu. Gitu teman-teman. Kira-kira gimana, masih ada yang bingung nggak? Kalau nggak ada yang bingung, aku coba mau jelasin sedikit tentang nih, yang portal. Oh ya, tadi teman-teman udah ini ya, jawabannya kira-kira ada yang beda nggak? Ada yang nggak ketemu? Ada yang nggak 8,75? Halo? Halo? Udah deh, aku lanjut deh. Kamu tanya Cik. Kenapa gimana? Ini lu aku kok hasil beda banget sih lu Cik. Berapa kamu nyari teta B. Aku nggak mudeng perhitungannya itu kan MBC plus MBA sama dengan 0. Ya, itu kan MBC ini kan 4 EI per 5 teta B minus 12,5 plus minus 20. Nah, itu ngitungnya piye, Nek aku ngitung kan 12,5 minus 12,5 minus 20 tak plus kesek. Jadi ini kan min 32,5. Gini, aku coba share screen yang punya aku tadi ya. Mis. Bang ndak mudeng sih. Nih. Kayak masih rada bingung dengan arah jarum ini ya, arah perputaran momen ini ya. Nah, coba aku lihat di contoh ini. Jadi aku ngikutin kalian lah kalau ini ku minus. Berarti tadi FMBC mu minus ya, Ramon? Berapa sih? FMBC minus ya? FMBC minus. FMCP berarti minus plus. 15. Ini dibikin EI aja sih. Enggak juga nggak apa-apa sih. Itu 16. Nih berarti kamu ketemu tadi 2 EI, berarti 4 EI per 5 minus 12,5 ya? 4 EI